Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko, selamat siang teman-teman semua. Jadi kita pada kali ini sedang berada di dalam acara Cuan Talk IBS. Oke teman-teman, jadi perkenalkan saya Syafira Konita selaku pembawa acara pada siang hari ini. Di sini saya ditemanin oleh para pencari cuan nih. Ada Salsa Suwandi, ada Zandra Kostrada, ada Aisyah Aulia, dan ada Bapak Sujoko Winanto, dosen ternama di ISU. Amin. Oke teman-teman dan Pak Joko, mungkin siang ini kita mau ngebahas nih, dimana kita semua tahu nih, di Indonesia lagi marak-maraknya nih anak-anak muda, nggak hanya anak muda aja sih ya Pak ya, orang tua juga. Yang tua-tua tuh juga lagi gencar-gencarnya menjadi investor. Yang biasanya sih kita tahu kalau orang-orang zaman dulu tuh investasinya paling ke properti, ke emas lah gitu kan, yang paling awam, yang paling masyarakat banyak tahu tuh emas ya kan. Nah jadi mungkin di sini kita mau membicarakan tentang investasi tuh di zaman sekarang, investasi apa aja sih gitu. Boleh ya langsung nih kita nanya-nanya. Buat pertanyaan pertama nih, ada seberapa penting investasi untuk anak muda terutama mahasiswa? Nah coba kalau dari Aisyah. Dari saya ya. Boleh. Langsung ditembak. Oke, jadi kalau menurut aku seberapa penting investasi buat anak muda, penting banget karena itu nggak cuma ngebuat kita dapet cuan doang, tapi menurut aku itu ngebangun habit kita dari sekarang tuh bisa nyisihin duit buat investasi atau enggak misalnya kita nyicil dulu buat nabung, terus nanti abis itu duit tabungannya buat diinvest, itu juga bisa. Jadi penting banget karena itu membangun habit sih, membangun habit biar nggak dihambur-hamburkan doang duitnya. Benar-benar. Kalau dari sisi Pak Joko nih sebagai orang tua, penting nggak sih Pak mahasiswa tuh untuk melek investasi? Kalau dari sisi orang tua, gue butuh buat pensiun. Jadi duit yang bekerja buat gue gitu kan. Tapi sebetulnya gini teman-teman ya. Kita investasi itu pada saat kita nemuin duit pertama kali, dapat duit pertama kali nih ya. Nih, ini kan duit ya teman-teman ya. Ini Sulap nih Pak. Ini buat lo, ini buat lo, buat lo. Oke. Apa yang terjadi kalau kalian punya duit? Buat apa? Nah, ternyata kita tuh harus invest. Pada saat kita punya gaji pertama kita harus invest. Investnya buat 4 jenis. Kenapa? Karena itu buat nyelamatin kita, buat lindungin kita, dan kita hidup itu bisa kedepannya lebih baik lagi, ya. Dan yang paling penting adalah gimana caranya uang yang bekerja buat kita, bukan kita bekerja buat uang. Nah, apa aja yang mesti kita invest? Satu, yang pasti kita kalau di Islam kan ada namanya sedekah 2,5%. Kalau kita sedekah dapatnya duit berapa? Berkali lipat gitu ya. Nah, 2,5%. Kalau kita punya duit 200 juta, kita bagi aja 4. 2,5% buat investasi akhirat. Kita dapat berapa? Di situ tulisannya apa tuh? Ya. Jadi 2,5% jadi 25%. Berarti berkali-kali lipatnya lebih gede lagi kan? Terus investasi buat diri sendiri. Apa sih? Investasi buat nambah otak gitu ya, dengan pendidikan, nambah cantik ya. Orang kita boleh berusaha tapi kadang-kadang wajah menentukan gitu. Gitu ya. Jadi skincare harus bagus lah gitu ya. Ketiga, kita investasi buat secara, di situ tulisannya apa? Saya ini investasi diri nih. Nah, investasi diri. Yang itu investasi network ya, buat nambah jaringan, nambah teman gitu ya. Karena kita akan dapat bisnis, akan dapat informasi kayak tadi. Wah, kasih tahu dong bocorannya, sama apa sih yang bagus gitu. Ya tahu kalau kita ngumpul di network kan. Ya kemarin kita udah berapa bahas gitu. Bisa dapat dari paling bawah naik ke atas gitu. Ya terakhir ya itu kecerdasan finansial. Ya, kita berusaha agar finansial itu membantu kita agar uang yang bekerja buat kita, bukan kita kejar-kejaran nyari uang gitu ya. Jadi itu yang dinamakan kecerdasan finansial yang masuk ke investor gitu ya. Oke Pak, nih Siap. gimana nih, dibalikin lagi? Enggak, buat kalian semua. Alhamdulillah. Makasih Pak Joko. Tadi saya nyari pecahan 100.000 di bawah kagak dapet. Ya, Pak nanti kita
kayaknya ke Bapak. Oke, kita lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kan yang dari Pak Joko ada 4 itu ya, Yeah. Pak, investasi diri, investasi network dan Yeah. lain-lain. Nah, kalau di dunia perinvestasian nih ada apa aja sih sebenarnya kalau di investasi, kayak misalnya kan kalau orang-orang yang tahu kebanyakan baru properti emas. Kalau di zaman sekarang nih, menurut Salsa investasi itu ada apa aja sih sebenarnya? Sebenarnya investasi itu ada banyak banget ya. Kalau yang dari paling rendah resikonya dulu kali ya kita bahasnya itu mungkin deposito, terus ada emas, reksadana, saham. Nah, ada juga kripto sekarang. Tapi kemarin aku sempat baca kalau udah ada fatwanya kalau kripto itu haram. Ya. Nah, setelah itu nggak ada. Ada apa sih kawan? Aduh, saya sudah melepas kripto saya. Ada yang sindir lagi nih yang pakai baju hitam. Tapi itu kan balik lagi ke masing-masing ya, maunya kayak gimana. Terus ada juga peer to peer. Sama mungkin ini lebih ke trading sih, ini binary option. Menurut aku ada itu aja. Tapi kalau misalkan kita takut untuk investasi di instrumen tersebut, kita bisa investasi leher ke atas. Yang dimana kita bisa nambah wawasan baru, yang dimana itu bisa berguna untuk diri kita ke depannya dan banyak orang juga gitu. Oke, Itu aja sih. mantap. Itu tadi kan macam-macam investasi udah disebutin sama Salsa. Kalau ada nih yang nanya, apa sih bedanya saham, reksadana sama obligasi? Mungkin Azandra Oke. bisa? Bedanya saham, obligasi sama Reksadana. reksadana. Kalau saham itu kan dia itu misalkan gini, contohnya itu misalkan perusahaan A, dia ingin membangun bisnis. Nah, kemudian dia butuh dana nih misalkan. Nah, butuh dananya itu dia bisa mengeluarkan kayak IPO gitu. IPO yang dimana nanti orang-orang membeli lembaran saham dari perusahaan tersebut yang nantinya uang hasil dari orang yang udah beli itu nanti dikelola uangnya oleh perusahaan tersebut. Contoh sederhananya seperti itu sih gitu. Nah, kalau misalkan obligasi atau reksadana itu Mungkin Pak Joko? Ayo reksadana apa? Kalau Gimana jadi Aisyah? kalau misalnya reksadana itu lebih, jadi gini, kalau saham kan kita tuh yang milih sendiri sahamnya. Jadi kalau misalnya kita mau nyetir tuh analogi kayak kita nyetir bawa mobil sendiri gitu ya kalau saham. Nah, kalau reksadana itu kita disupirin. Jadi kita taruh ke manajer investasi karena kita nggak banyak waktu misalnya, terus kita belum terlalu ngerti. Jadi berarti kasih ke manajer investasi biar manajer investasinya aja yang investasiin ke saham-saham atau nggak obligasi. Jadi reksadana juga ada banyak, nggak cuma reksadana indeks atau saham, tapi reksadana juga ada reksadana obligasi, reksadana pendapatan tetap, sama reksadana indeks atau saham. Oh gitu, cabang-cabangnya berarti ya Syah. Jadi dana kita dikelola sama manajer investasi. Yes, kalau obligasi itu dia surat utang. Jadi perusahaan ngeluarin surat utang itu fixed return sih biasanya. Kalau obligasi jadi Obligasi fixed return. Iya, jadi per tahun pasti segitu gitu. Oke. Tadi ngomongin sedikit ngebahas saham. Menurut kalian nih, bagaimana cara memilih perusahaan yang kinerjanya bagus untuk kita beli nih surat kepemilikannya gitu? Gimana Pak Joko? Pak Joko. Baik, untuk pilih saham kemarin juga kita bahas ya. Kita ada klub namanya klub untuk berinvestasi. Jadi alhamdulillah kita saling belajar di situ. Nah, topik yang bahasan yang kemarin kita bahas adalah gimana caranya nyari saham yang bagus gitu kan. Satu, ada beberapa pendekatan seperti Pak Benjamin Graham, ada Lo Keng Hong gitu ya. Yang paling gampang memang kita cari saham yang bagus yang mana sudah menjadi patronnya orang-orang sukses ya. Ada Warren Buffett, ada Lo Keng Hong dan lain-lain ya. Seperti apa kemarin? Satu, PBV di bawah BP-nya satu. Di bawah satu. Ya di bawah satu, kalaupun satu koma berapa lah kecil gitu ya. Kedua apa? Masih ada yang masih ingat nggak? PR-nya maksimal 15. Ya, ketiga Current asset lebih besar dari current liabilities. ya artinya utangnya kecil gitu ya. Keempat, DR-nya lebih kecil daripada 100%. ya kemudian perusahaannya memiliki good corporate governance.
Entah dari pimpinannya, terus dari sirkus bisnisnya gitu kan. Insya Allah itu sahamnya bagus gitu. Ya, terutama juga kita lihat lagi nih trennya dia akan growth atau tidak gitu ya. Jadi ini salah satu clue yang bisa menjadi petunjuk kita gimana kita milih saham yang bagus. Iya. Untuk clue-clue yang lain, mampirlah setiap Kamis kita suka ngobrol di lantai 2. Nanti promosinya boleh. Oke, nih kalau misalnya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita minta pendapat dari masing-masing ya. Kan banyak nih, mungkin kalau Azandra investnya di saham, Bapak mungkin di mana, Ais mungkin di mana, Salsa mungkin di mana. Ada pertanyaannya gini nih, investasi apa yang paling menjanjikan di zaman sekarang? Coba kalau dari Azan. Oke. Investasi yang paling menjanjikan di zaman sekarang. Sebetulnya di semua instrumen investasi menjanjikan sih gitu. Hanya saja dia memiliki profil risiko dan return yang berbeda-beda. Jadi semakin tinggi risiko dari instrumen tersebut, itu dia memang returnnya semakin tinggi gitu. Dan itu juga harus disesuaikan juga kan sama diri kita. Kita tuh masuknya di profil risiko yang seperti apa sih? Apa yang rendah, yang moderat, atau yang high risk kayak gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, saya mungkin lebih ke saham ya, karena kan resikonya juga mungkin nggak terlalu besar gitu. Pergerakannya juga mungkin sedikit fluktuatif, tapi nggak terlalu agresif banget gitu. Seperti misalkan Masih kayak bisa kripto, dikontrol lah ya. masih bisa dikontrol gitu. Kalau menurut Bapak? Oke, sebetulnya secara umum semua saham tuh bagus. Semua investasi bagus selama kita tahu dan bisa membaca risknya. Gitu. Jadi ada risk, ada reward gitu ya. Nah, untuk saat ini memang lagi trennya saham gitu ya. Jadi perputaran makin cepat tuh. Jadi banyak yang lucu-lucu. Jadi kalau kita pengen sesuatu yang cepat dan juga ini, kita bisa juga masuk ke saham. Tapi saham juga ada yang mainnya secara fundamental, value investing bahkan bisa lebih lama lagi. Nah, itu kita akan dapat growth-nya jauh lebih gede gitu ya. Kalau tingkat liquidnya saham lebih liquid gitu ya dibanding properti. Kalau properti agak lama ngejualnya susah, apalagi di era Covid kayak Masih gini. belum kejual-jual. Saya juga ada ya, kalau mau beli silakan. Hubungi di bawah ini. Hubungi bawah ini gitu ya. Nah, kemudian emas juga menarik, tapi lihat trennya itu juga liquid gitu ya. Nah, kemudian yang lain-lain yang perlu kita waspadai adalah investasi yang menawarkan tiap saat itu untung. It means itu akan Anda teman-teman harus waspada gitu ya. Entah itu trading emas, entah itu trading macam-macam lah gitu yang tiap hari menawarkan untung bisa sampai ratusan ribuan persen gitu. Nah, itu teman-teman sikapi dengan seksama supaya teman-teman nggak terjebak ya. Jadi gunakan instrumen-instrumen yang sudah pasti aman dan kita bisa handling dari risknya dengan knowledge yang kita ketahui gitu. Berarti kesimpulannya Bapak lebih memberikan saran investasi saham yang menjanjikan. Saya kadang main di saham, properti ada 2, kemudian emas gitu ya. Oke. Kalau dari Ais, investasi apa nih yang menjanjikan di zaman sekarang? Paling menjanjikan sebenarnya investasi leher ke atas sih sebenarnya yang paling menjanjikan, karena kalau misalnya kita masuk ke saham, masuk ke mana kripto dan lain-lain, kalau kita nggak ada ilmunya kayak langsung nyemplung aja itu bener-bener iya jadi yang paling penting sih sebenarnya leher ke atas ya, kita invest ilmu dulu baru nanti terserah deh pilih banyak banget instrumen investasi. Tapi kalau untuk produk keuangannya, aku sekarang lagi cobain namanya peer-to-peer lending. Jadi peer-to-peer lending itu kayak semacam apa ya, kita ngedanain di satu perusahaan, nanti ya perusahaannya kasih ke kita dengan berapa persennya lah returnnya. Itu menurut aku lumayan banget karena itu 15% return per tahun per annual itu, tapi risknya belum terlalu tinggi. Belum terlalu tinggi masih gitu bisa kayak dikontrol saham. ya? Masih bisa dikontrol. Dan kalau yang platform aku invest itu tuh dia belum pernah gagal bayar. Jadi oke sih gitu, planning bagus untuk kedepannya karena kan sekarang masih jarang kan itu P2P gitu. Tapi peer-to-peer lending itu bisa untuk kayak yang belum paham gitu nggak sih? Bisa. Apa kayak harus kita makanya kalau mempelajarinya P2P dulu? kan
dia cuman kita nggak harus analisis kayak saham setiap Oh, hari I see. kita Yeah. bisa technical atau nggak harus berbelit-belit. Jadi itu cuman ngelihat aja payernya siapa, pemberi kerjanya siapa, terus oke dia ratingnya, track recordnya kayak gimana, track recordnya. Oke, berarti tadi kalau menurut Salsa kan saham, berarti Salsa trading ya? Iya. Trading, nggak hold. Ada yang sebenarnya di hold juga paling aku cuma bentar aja sih, di bawah setahun. Oh, Gitu. oke. Terus tadi tuh ngomongin Pak Joko tentang apa? Saham tuh? Iya. di gitu-gituin. Iya, digitu-gituin. Ada pertanyaan nih, Pak. Cara menganalisa teknikal suatu perusahaan. Oke, Gimana cara tuh, Pak? menganalisa teknikal suatu perusahaan ya. Kalau teknikal berarti sebetulnya saya udah punya penerusnya yang handal. Sebelah saya di teknikal. Gimana tuh? Ya. Jadi kita bisa lihat dasarkan perusahaan itu bagus atau enggak dari pergerakan grafik dan lain-lain ya. Nah, ini insya Allah jadi penerus berikutnya nih. Ya. Amin. Silakan Mas. Oke. Cara melihat perusahaan yang baik secara teknikal ya. Jadi yang pertama kita harus ngelihat dulu tren dari perusahaan tersebut itu apa. Karena kan jadi kalau misalkan kita nggak buka saham atau misalkan kita buka website TradingView deh misalkan. Nah di situ kan kita bisa ketik nama emitennya itu apa. Misalkan kita udah ketik terus kita masuk ke saham A. Nah itu kita jauhin tuh. Kan kelihatan tuh grafiknya. Nah di situ kita lihat dulu tren dari perusahaan ini tuh apa. Apakah ke bawah turun atau ke atas. Itu yang pertama yang paling penting. Istilahnya bearish dan Bullish bullish. gitu. Karena kan nggak mungkin dong kalau kita misalkan langsung beli terus Yeah. tiba-tiba kita wah ini ternyata trennya tuh lagi turun gitu. Contoh misalnya kayak saham lain gitu lagi turun pas kita beli makin turun gitu kan. Nah, itu yang pertama tren. Nah kemudian yang kedua kalau misalkan kita udah tahu trennya seperti apa baru tuh kita mulai gambar-gambar gitu. Kita tarik garis dari yang swing high yang paling tinggi lalu kemudian tarik garis yang swing low paling bawah. Kita pas kan kita jauhin nih grafiknya. Nah lalu kita lihat tuh titik tertingginya itu di mana gitu. Terus kita garis sampai ke harga yang Paling rendah. yang saat ini. Oh, saat ini. Kayak gitu. Nah udah kita tarik dari atas, kita tarik lagi dari bawah. Di bawah itu kan nanti ada titik low-nya tuh atau bisa disebut supportnya, harga terkuat, harga terendah terkuat ya. Itu kita tarik lagi ke sampai harga yang saat ini. Iya, Nah, itu kan udah ketahuan nih. Kita udah tarik garis dari atas sama bawah. Nah, nanti dari situ kita masuk ke polanya. Ini kira-kira polanya membentuk pola apa kayak gitu. Oh, jadi dari pola tersebut kita bisa lihat nih Iya. dia bakalan ngasih apa enggak Iya. gitu. Iya. Seperti Apakah itu. dia Tarik tenan? Tarik Iya. ulur kayak dia. Kayak layang-layang. Iya. Nah. Ada juga kita bisa lihat dari jenis candlestick-nya. Candlestick, Ya. Gitu. Jenis candlestick-nya oh, nih akan naik atau enggak, akan breakout Iya. atau enggak gitu. Soalnya jenis candlestick kan juga itu macam-macam ya. Ada model yang candlestick ini, candlestick itu. Ada hammer, ada doji, ada shooting star. shooting star gitu. Oke, ada Ada juga juga dari yang bantuannya MACD. MACD. bantuan indikator. Ada indikator. Untuk cari momentum. Ya. Ada MACD, ada Bollinger Band, ada moving average. lebih lanjutnya hari Kamis Pak Hari ya. Kamis kita biasanya Yang sering mau diskusi join Kamis jam pada sholat Ba'da zuhur. sholat zuhur. Kita saling berbagi ilmu lah di situ. Terus nih ada nih pertanyaan simpel. Pasar modal, pasar uang, bedanya apa sih? Salsa, bedanya apa? Kalau ini Pasar menurut modal, aku ya, pasar uang. menurut aku kalau pasar modal itu dia ada banyak produk-produknya. Kayak contohnya saham, terus reksadana, suku, terus juga ada peer to peer itu kalau nggak salah masuk ke pasar modal juga Pasar modal harusnya ya. harusnya. Nah, cuman kalau pasar uang sendiri aku kurang paham, cuman mungkin menurut aku itu lebih ke kayak obligasi nggak, obligasi itu pasar modal juga. Cuman kalau pasar uang tuh mungkin lebih ke tentang mata uang gitu kali. Forex. Forex. Oh gitu, oke. Terus saran untuk anak muda yang takut berinvestasi. Kita mulai dari Pak Joko ya. Oke. Karena Ya. Pak Joko, ya silakan Belum Pak. saya sudah. Silakan Pak Jadi Joko. kalau saran saya sama seperti tadi kita mulai kan,
Jadi begitu kita punya rezeki ya, segera sisihkan buat investasi gitu kan. Ya investasi tadi, investasi yang pertama adalah investasi Allah gitu kan. Ya, lu sedekah deh, insya Allah rezeki datengin gitu kan. Semua rezeki yang ngasih Allah, yang ngasih Tuhan gitu ya. Nah, kemudian investasi knowledge. Minat kita apa sih? Gitu kan. Oke, saya tertarik misalkan saya ahli di analisa data dan lain-lain. Ya udah, apa nih yang masuk? Oke, saham misalkan gitu. Investasi lah di situ gitu kan. Dan untuk anak muda nggak usah takut mulai. Mumpung masih muda, kesempatan gagal habiskan. Jadi pada saat Anda sudah matang, Anda tinggal menikmati sukses ya. Tapi mulailah dengan investasi yang Anda ngerti ya, pahami, analisa dan lalu lakukan investasi gitu ya. Pada saat Anda gagal, lakukan perbaikan apa sih penyebab gagal. Ya, disitulah teman-teman bisa melakukan improvement gitu. Yang namanya pada investasi saham pasti pernah ngerasain gagal ya. Beneran pasti itu semua ngalamin gitu ya. Pada saat misalkan ada salah, itu kesempatan kita belajar lagi di mana kita menemukan kesalahan dan itu menjadi titik balik kita untuk bisa lebih sukses. Gitu ya. Jadi anak muda nggak usah takut, mulailah dari pada saat ini. Mana enggak kalian niatin begitu Anda punya duit misalkan dari mama papa 100.000, coba deh belajar investasi gitu. Bisa peer to peer lending atau misalkan hari ini kita dapat 50.000, oke saham yang 50.000 apa sih gitu kan. Nah, ada kok saham 50.000 tapi sehat perusahaannya gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, kesempatan teman-teman adalah pada saat hari ini kalian punya waktu yang lebih banyak gitu ya. Kesempatan untuk belajar gitu. Ya. Saya yakin percaya insya Allah kita jadi negara makmur karena Singapura low secara resources, tapi ternyata mereka jauh lebih makmur. Kenapa? Karena anak mudanya melek secara finansial dan melek secara investasi. Betul. Gitu. Betul kan ya? Betul. Betul. Di Indonesia cuma 2% ya Pak? Iya. Dari Baru semuanya. 2%, Iya. semoga. Singapura aja udah 20%. Iya, ya. Jadi Jadi kita masih jauh banget. saya surprising ngelihat anak-anak mahasiswa pada Melek. tertarik investasi, melek investasi gitu. Makanya kita udah yuk kita bikin deh, kita ngumpul Kamis kita wakafkan waktu kita untuk belajar sama-sama gitu. Oke, tadi dari Pak Joko kan nih, selanjutnya ada pertanyaan tips menabung saham untuk anak milenial zilenial. Gimana coba Zandra? Ada nggak tips? Karena ini tipsnya untuk memasuki nabung di saham ya. Jadi sebelum kita masuk untuk menabung atau membeli saham tersebut, mungkin ada alangkah baiknya kita mempelajari dulu gitu ya, mempelajari secara fundamentalnya, terus secara teknikalnya. Karena kalau kita balik kalau misalnya kita asal membeli gitu, asal menabung di saham tersebut, takutnya tiba-tiba dia nanti perusahaannya jatuh gitu, atau trennya sedang turun ternyata gitu. Karena ada beberapa dari teman saya sendiri, dia bilang, gue nyoba nih gitu, karena dia mungkin tergiur kali ya, saham returnnya agak gede gitu, jadi dia coba invest uang dia yang cukup besar, ternyata dia boncos gitu dan ruginya agak cukup banyak. Kan sayang kalau kayak gitu ya. Jadi memang kita pelajari dulu gitu loh, mulai dari fundamentalnya, secara perusahaannya, apakah keuangannya bagus atau enggak gitu. Seperti yang tadi, yang current asset dan current liabilities, asetnya itu lebih banyak daripada utangnya gitu, utangnya sedikit. Nah terus habis itu kita lihat BBV-nya juga di bawah 1 atau tidak gitu. Atau kalau misalkan lebih dari 1 ya tidak lebih dari 1,5 lah gitu. Terus dari teknikal juga yang tadi kita lihat, pas sudah kita mengetahui perusahaan tersebut, baru kita lihat secara teknikalnya, yang tadi price actionnya, terus tren dari emiten tersebut apakah lagi turun atau lagi naik, seperti itu. Berarti pada intinya tips dari Azandra itu untuk mau nabung saham harus kita pelajari dulu ilmu. Iya, pelajari Yang tadi dulu. Aisyah bilang dari leher ke atas. Iya. Reading, thinking, investing. Oke, udah bisa ngapain aja dari hasil invest dan trading? Coba Salsa. Oke, kalau dari Siapa udah bisa beli rumah kan? Amin dong. Amin. Kalau dari aku tuh ini cerita dikit ya. Aku itu dulu dari SMA itu udah investasi emas. Awalnya iseng karena ngeliat kakak kan mau nikah tuh, beli emas. Terus aku iseng kan mau beli juga. Terus akhirnya ternyata nggak sadar sekarang udah kekumpul banyak. Terus nyoba-nyoba saham juga, alhamdulillah untungnya besar. Dan hasil yang udah bisa aku beli apa ya? Aku sih nggak pernah ngebeliin
ngebelanjain uang dari hasil investasi aku. Jadi aku puter aja paling. Oh, jadi gulung tikar gitu. Jadi aku puter sampai ke, jadi tuh aku kalau mau beli barang, misalkan dari hasil investasi itu, aku pengennya aku harus punya 10%, 10 kali lipatnya dulu, 10 kali lipat dari, misalkan aku pengen beli HP 20 juta, berarti investasi aku tuh harus 10 kali lipat Oh, dari harga. dari harga HP itu gitu. Oke. Terakhir nih. Terakhir. Bentar. Deg-degan kita di wawancara deh. Mungkin Moga-moga gak kerja petugas pajak. mungkin ada saran nih buat generasi muda, buat anak-anak zaman sekarang nih, kalau mereka bingung nih harus ngapain, gimana gitu. Biar mereka tuh mulainya tuh dari mana gitu. Belajar tadi ya sih. Iya. Mungkin apa ya, kayak kalimat deh buat anak generasi muda nih, generasi emas, supaya mereka tuh melek akan saham dari Azan. Belajar, kalau gagal ya belajar lagi gitu. Oke, kalau dari Salsa, Kalimat ya, ya yang biar kalimat. membangun yang ya. bisa mengangkat semangat Mungkin ini generasi sih. muda. Sebelum kita kenal investasi, kita kerja untuk uang. Tapi setelah kita berinvestasi, uang yang akan kerja untuk kita. Mantap. Kalau dari Aisyah, Saya nasihat aja. iya boleh. Jangan FOMO guys. Jangan FOMO jadi ikut-ikutan orang. Oh gitu. Kalau dari Bapak, Oke, kalau dari saya, anak-anak muda, ini kesempatan teman-teman untuk jadi orang hebat gitu ya. Nah, teman-teman semua gak usah takut memulai, lakukanlah gitu ya, pelajari, dan sekecil apapun Anda punya dana, cobalah berinvestasi. Ya, insya Allah dengan sejalannya waktu kalian akan bisa menggulung investasi itu menjadi lebih besar lagi. oke. Ya. Sehingga uang yang bekerja buat Kita. Oke. Gue jadi dapat Kan prinsip kalau lagi. kita lihat ini kan benda mati nih. Tapi ini bisa beranak loh. Iya benar. Believe it or not gitu ya. Iya. Nah, gitu. Ya. Ini prinsip hidup yang gue dapet nih. Jadikan uang yang bekerja untuk kita. Ya, setuju ya Pak? Iya, dan jangan lupa hemat-hemat ya. Supaya hasil hematnya kamu bisa buat investasi lagi. Oke, terima kasih buat Azandra Kostrada, Bapak Sujoko Winanto, Aisyah Aulia, dan Salsa Suwandi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita siang ini, Cuan Talk IBS. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi